Deposita Syah Kuala, Pendidikan Biologi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang kebencanaan yang pernah terjadi di Aceh. Di sini kami tepat berada di Museum Tsunami di Banda Aceh. Jadi, untuk teman-teman semuanya, mari melihat proses penayangan yang akan kami tayangkan. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dalam lembung gata lekang tsunami Tuhan di bala anu kata obat Tuhan. Jadi ini adalah gambaran masyarakat setelah dilanda bencana tsunami 2004 di Aceh. Jadi banyak datang bantuan dari UNICEF, yaitu berupa sandang, pangan, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, gajah yang di belakang kami ini adalah replika gajah yang membantu saat evakuasi tsunami 2024. Nah, jadi replika gajah yang di belakang kami ini adalah yang bernama Gajah Mido, yaitu gajah yang berperan dalam membersihkan area setelah tsunami. Nah, Gajah Mido adalah gajah yang membantu evakuasi tsunami 2024. Jadi, Gajah Midok ini melakukan evaluasi membersihkan jalan, mengangkat pohon-pohon yang tumbang sebelum alat berat tiba. Gajah yang dilakukan untuk membantu evakuasi dan membersihkan area terdampak tsunami. Dipakaikan sepatu pada telapak kakinya. Gajah yang membantu ini sebanyak 7 ekor gajah. Nah, inilah contoh gambar yang terjadi setelah tsunami. Seperti Masjid Baitur Rahim yang masih berdiri kokoh, namun di sekitarnya adalah rumah warga yang hancur karena tsunami. Nah, selanjutnya banyak masyarakat yang ingin beribadah di Masjid Raya Baitur Rahman, walaupun dengan kondisi yang kurang kondusif, seperti pada gambar. Inilah beberapa gambar yang dipajang untuk mengenang terjadinya tsunami di Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Marzia. Di sini saya sedang bersama penyintas tsunami tahun 2004, tanggal 26 Desember di Aceh. Nah, di sini saya sedang bersama Ustadz Amar. Ingin bertanya-tanya kepada Ustadz, apakah sebelum terjadinya tsunami pada hari Minggu tersebut terdapat tanda-tanda atau gejala-gejala alam lainnya? Baik, pada tanggal tersebut dan hari tersebut, hari Ahad, itu tidak ada terjadi tanda-tanda. Cuman begitu pukul 8 itu terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9,3 skala. Apakah gempa bumi tersebut terjadi gempa bumi susulan lagi, Pak, atau bagaimana? Oke, setelah terjadinya gempa dengan skala 9,3 itu terjadi pada pukul 8. Kemudian 20 menit setelah terjadi gempa itu bunyi seperti meletus gunung berapi dan juga seperti helikopter, suara helikopter. Jadi pada waktu itu saya berada di dalam rumah. Pada saat terjadi gempa, kami keluarga langsung keluar menuju ke halaman rumah. Jadi karena takut nanti kena rumpuhan gempa, maka kami tidak ada yang di dalam. Jadi 20 menit setelah terjadinya gempa itu bunyi letusan seperti gunung berapi, kemudian juga helikopter, pesawat, ya, gemuruh, gitu kan. Jadi waktu itu kami lihat kemana suara-suara itu, nggak ada kan, kok habis gempa, apa ada yang mau menolong mungkin dari korban gempa. Rupanya dari kejauhan saya melihat, ya, itu ada pokok kayu, rumah, kemudian juga seng-seng, itu angin topan berhamburan. Itu sekitar 30 meter. Maka waktu itu saya dan juga beserta dengan keluarga lari berpisah waktu itu. Nafsi-nafsilah. Maka waktu itu sangka sudah kiamat. Kenapa? Karena kan tidak pernah kejadian melihat kejadian nyata di depan mata. Jadi kami lari menyelamatkan diri masing-masing.
Setelah Bapak selamatkan diri, bagaimana cara Bapak bertemu dengan keluarga-keluarga Bapak? Okey. Untuk keluarga kita pada saat kejadian itu ada 19 orang, ya. Kemudian 4 orang yang melarikan diri, 2 orang yang selamat, ya. 2 orang juga selamat, tapi yang selamat 2 orang ni kena air. Ada yang satu lagi abang saya itu di atas gedung PLN, kemudian satu lagi di atas batang kelapa sama. Sedangkan saya dengan adik itu selamat dengan melarikan diri. Jadi yang selebihnya ya sekitar 16 orang meninggal. Ayah, kemudian ibu, ada adik, kakak, itu kena tsunami. Mayatnya sampai sekarang tidak ditemukan. Baik Pak, bagaimana kondisi Bapak setelah terjadinya tsunami? Saat itu bagaimana kondisinya? Kondisinya ya biasa saja. Namanya mungkin kita merasa ini mungkin ujian yang Allah berikan kepada kita supaya kita lebih kuat lagi imannya. Mungkin dengan adanya tsunami ini banyak hikmah yang kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, karena kita lihat betapa lama 30 tahun lebih konflik berkepanjangan, mungkin dengan adanya tsunami ini yang pertama ya bisa damai kembali antara RI dan juga GAM, ya. Itu mungkin hikmahnya. Baik Pak, setelah bencana tsunami terjadi, apakah banyak bantuan yang langsung datang pada minggu itu juga atau bagaimana? Untuk bantuan, kebetulan begitu keadaan tsunami, saya pergi ke rumah abang dan juga paman. Jadi untuk bantuan itu datang sebagian tempat, ada yang ada yang enggak. Tapi untuk normalnya itu sekitar sebulan itu sudah ada bantuan di tempat pengungsian-pengungsian. Kalau misalnya dari pihak luar, apa saja bentuk bantuannya Pak? Bantuannya ada beras, kemudian minyak, ada Indomie, dan gula. Pokoknya makanan-makanan pokok lah. Baik Pak, apakah ketika terjadi bencana tsunami tersebut banyak relawan yang diturunkan langsung ke lapangan atau bagaimana? Ya, sebagian ada yang dari luar, dari Medan, kemudian dari lembaga NGO, dari PMI, itu ramai yang datang, ya. Itu ada sekitar beberapa NGO ya yang hadir untuk membantu korban tsunami yang ada di Aceh. Menurut Bapak, hikmah yang dapat diambil dari kejadian tsunami ini apa Pak? Yang pertama, menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita, ya. Itu kita bisa jadi ditegur, ya. Bisa jadi supaya kita kembali insaf kepada Allah. Seperti kata tsunami, Tuhan suruh umat Nabi Muhammad insaf, tsunami.